Jejak misteri rumah Belanda Cisauk. 3,5 abad penjajahan Belanda di tanah air tak sekedar menyisakan kisah tragis pribumi. Sejumlah bangunan peninggalan Belanda jadi saksi dari kejadian di luar nalar. Tak jauh dari stasiun Cisauk, Tangerang, sebuah bangunan tua bikin penasaran. Sebelum terbengkalai kosong, konon bangunan ini pernah difungsikan sebagai wihara selama 30 tahun. Dulu, waktu dulunya yang saya tahu itu buat wihara. Wihara dulu, berhubung kan wihara udah berpindahan beralih sebelah kanan. Nah, sekarang dikosongin gitu. Tahunnya tahun 1860. Bekas wihara ini kan ya dulunya. Wihara udah rapuh, dia ganti lagi, pindah ke sebelah. Nggak pakai. Pasca wihara pindah bangunan seolah tak bertuan. Dan menelisik lebih jauh, jejak Belanda tertuang dalam coretan dinding, baik sebuah gambar maupun tulisan berbahasa Belanda. Dari keterangan yang diperoleh, konon bangunan ini dibangun sebagai markas Belanda dan sebuah bangkar atau ruang bawah tanah. Dari sinilah misteri-misteri tak pernah terungkap. Dan ini dulu mah nggak ditutup, ini baru. Takut orang lewat, Dulu kan banyak jatuh ke bawah. ini biasa lihat bebas. Berarti istilahnya pas masuk ke dalam itu orang-orang. Iya. Ini. Ini kalau ada yang Takut ada, maksudnya takut ada ular juga. iya takut ada ular juga atau gimana kan itu namanya udah tahu juga zat asam gitu loh. Kan dia kayak rumah. Berarti pas dalam tuh ruangan langsung ke jalan orang. Jadi masuk ke dalam ada tangga gitu yang tadi. Nah di situ ada kayak begini tuh kotak kayak rumah, di sini ada terakhir dua yang nggak tahu ya itu. Cuman kesana kan nggak tahu. Ditutup rapat dan tak seorang pun pernah membuka bangkar ini. Disebut-sebut sejumlah jasad warga pribumi yang membangkang terkubur di dalamnya. Aura negatif bangunan pun dipercaya bersumber dari bangkar ini. Terlebih, aroma aroma darah kerap tercium pada malam-malam tertentu. Ya cuman itu rasanya kayak bau amis gitu loh. Masa belum berani masuk ke jalan ke dalam. Nggak mau, karena udah terasa dari aura itu kan kita keluar. Auranya negatifnya itu kita keluar gitu. Terus jadi teka-teki, penasaran terhadap isi bangkar, nyatanya tak pernah ada yang berhasil membuka. Entah bangunan yang terlalu kokoh, atau memang ada kekuatan lain yang mencoba menahannya. Sebab tak dipungkiri, sejak bangunan ini benar-benar kosong, sejumlah gangguan dari makhluk astral kerap dirasakan oleh orang yang melintas. Berbagai sosok menghantui warga, atau sekedar suara-suara dari bawah bangkar. Gemit-gemitnya banyak di sini, gitu. Kakek-kakek lah, baca kebanyakan sih orang-orang Belanda di sini. Kayak kelelawar gitu kan, kelelawar segala apalah gitu, anak-anak kecil gitu kan di sini. Iya, ada noni-noni gitu. Nah, emang biasa dia tidak mengganggu, kita juga nggak mau ganggu sama dia gitu, karena baik-baik aja, masa belum pernah ada kejadian apa-apa gitu. Cuman karena emang selalu ada juga namanya makhluk begitu kan, gitu loh. Yang dulu ya mungkin ada ya, dengar-dengar ada yang gini-gitunya ada. Pandanganku sendiri tentang rumah Belanda yang apalagi zaman sekarang kayaknya udah nggak terlalu dipakai dan rata-rata terbengkalai, itu dari depannya aja udah serem banget sih. Aku ngeri banget kalau liatin rumah-rumah zaman dulu yang udah nggak kepake. Aku percaya, kalau aku pribadi aku percaya karena pernah emang zaman itu ada kan, memang nyata ke zaman itu tuh memang ada gitu. Jadi kalau untuk percaya sih aku percaya. Bangunan Belanda Cisauk, terlebih bangker misterius, telah jadi rumah bagi penghuni baru. Ini diperkuat dengan sejumlah hal-hal di luar nalar yang kerap bersumber dari bangkar. Benarkah sejumlah jin telah menjadi penghuni sekaligus penguasa bangunan Belanda Cisauk?
Wajar aja 200 tahun gak ditempatin, wajar ada aktivitas-aktivitas bangsa jin. Karena bangsa jin ini yang perlu kita tahu bahwasanya bangsa jin ini adalah ini sebuah kenyataan yang ada dan kita harus beriman ini ada. Dan dia punya kehidupan seperti manusia, makan, minum, punya hawa nafsu. Jin ini sama, cuman beda bentuknya. Kalau kita dari tanah, dia dari api. Kalau kata Syekh Abdul Bar mengatakan ya bahwasanya jin ini ada tingkatannya. Jin yang biasa mengganggu anak kecil dinamakan arwah. Jin yang biasa mengganggu di rumah manusia ini namanya amir ya. Kemudian ketika dia sudah naik tingkatan lebih zalim maka disebut jin marid. Kalau dia zalim lagi sudah pada tingkat tinggi ini namanya ifrit. Bahkan di dalam surah As-Saff ya Allah Subhanahu wa taala katakan As-Saffat wa hifza min kulli syaitonin marid, dan perlindungan dari syaitan marid. Artinya mau dimanapun tempatnya, di wilayah manapun, tetap dalam kaidah agama Islam jin ini sama. Cuman memang beda tempat penamaannya. Belanda none, Indonesia namanya ada kuntilanak, kuntil biang, pocong, semuanya. Tapi dalam kacamata Islam itu sama.